Pertanyaannya tentang Syekh Al-Bani Al-Nofi. Syekh Al-Bani ini peneliti hadis yang rajin. Itu yang penting. Jangan berlebihan terhadap Syekh Al-Bani. Yang diteliti Syekh Al-Bani, metodologinya beliau ngerti semua ini. Cuma mereka ini kalah rajin. Ada nggak riwayat Syekh Al-Bani kuliah? Nggak ada kan? Nggak ada, dia bukan kuliahan juga. Jadi Syekh Al-Bani ini belajar cara mentakhrij hadis. Kalau di ma'had mahasiswa Darussunnah itu semester 1 sama 2. Semester 1 dan 2 itu mahasiswa sudah bisa mentakhrij hadis. Kalau mahasantri mahasiswanya udah bisa, kira-kira dosennya bisa nggak? Meremnya bisa kita takhrij hadis itu. Mudah takhrij hadis itu. Dan kami merasa kami tidak berhak mentakhrij hadis. Kenapa? Ada ulama terdahulu yang sudah mentakhrij hadis. Kalaupun sekarang kita mentakhrij, meneliti asal usul hadis, itu disebut mentakhrij. Kita kemudian melakukan komparasi metodologis. Makanya di Ma'had Darussunnah di Jakarta, itu satu hadis kalau diteliti bisa setebal ini. Tadi kita sudah bahas ya, bisa setebal ini hasilnya. Satu hadis diteliti. Syekh Al-Bani satu hadis cuma beberapa kalam. Hadis ini sahih, hadis ini tidak sahih. Di beberapa kitab yang lain disebutkan dalam rawinya ada fulan, rawi ini tidak sahih, rawi ini fi muskilah fi wa, gitu doang. Ini cuma nukil aja. Itu biasa teman-teman, ini biasa, ilmu standar. Ilmu standar orang belajar ilmu takhrij, bukan ilmu hadis namanya. Jadi ilmu hadis mustalah, istilah. Ada namanya ilmu takhrij. Orang menengah belajar hadis namanya ilmu takhrij. Apalagi di zaman ini, semua nama-nama rawi, nama-nama periwayat yang kita tulis kayak tadi, Al-Khallat, Yahya bin Khallat, ya. Ada Ibrahim ibn Nafi', itu sudah ada semua. Tinggal dicari, selesai. Namun kita tidak perlu untuk mentakhrij lagi. Antum masih kurang yakin dengan takhrij Imam Bukhari? Ini sahih kan nih? Kalau berbeda Al-Bani dengan Al-Bukhari, ikut siapa? Serius? Kalau ada orang berani mendoifkan hadis dalam Sahih Bukhari, bermasalah nggak orang itu? Serius? Serius? Al-Bani mendoifkan 2 hadis di Sahih Bukhari, bermasalah nggak? Tuh, kena racun antum kan? Guru kami Dr. Badi Said Al-Laham, murid Syekh Nuruddin Itir, mengatakan dalam disertasinya, seandainya saja Al-Bani, termasuk Sidi Ahmad Ghumari, Abdullah Ghumari disebut, seandainya Ghumariyin dan Al-Bani wara' menahan diri untuk tidak mengkritisi Sahih Bukhari, nama mereka akan disanjung-sanjung di alam semesta. Akan disanjung-sanjung oleh peneliti-peneliti hadis. Cuma sayang, nafsu meneliti kadang lebih besar daripada kearifan. Syekh Al-Bani pun bernafsu mendoifkan 2 hadis di Sahih Bukhari. Itu hadisnya dahsyat lagi ya. Nantilah ada waktu, nanti ingetin saya Ustaz, hadis Bukhari yang didoifkan oleh Syekh Al-Bani. Nanti kita teliti, kita takhrij hadisnya. Di mana kekeliruan Syekh Al-Bani, di mana tertipunya Syekh Al-Bani. Kira-kira yang tertipu Al-Bukhari atau Al-Bani? Serius? Yakin? Masa Al-Bukhari ketipu, ya enggak? Al-Bani gurunya enggak nyampe 10. Itu kalau di kitabnya ada salah satu orang yang nulis tentang tarjamah Al-Bani, gurunya cuma sebutkan 3, ditambah guru ijazah 1, 5 lah ya sama bapaknya. 5 lawan ini punya guru 1.700, gimana? Tapi kita nggak boleh benci Al-Bani, ya. Kita jadikan saja Al-Bani ini sebagai motivasi supaya ngaji hadisnya lebih benar, ya, gitu aja Pak ya.
Maka saya sangat apresiasi ada kajian hadis Sahih Bukhari, Sunanul Mus. Ada gesek-gesek dikit, udahlah dibuang lah itu, ngaji hadis saja Pak. Kalau disebut nama Rasul masih mau tengkar. Mau diaku jadi umat Muhammad nggak? Sallallahu alaihi wasallam. Ya ini kita kan banyak benderanya tuh macam-macam lambangnya di belakang kepala antum tat. Gesek-gesek dikit udah lupain, disebut nama Rasulullah, hilangkan semua ego kita. Ya, nggak disebut-sebut lambangnya, udahlah biarin aja sih. Ini akhir zaman ini ego orang pada tinggi. Berhasil melewati itu, antum akan menjadi pejuang-pejuang yang sebenarnya. Ya. Terus yang kedua tadi Syekh Ibnu Taimiyah. Kajian tentang Ibnu Taimiyah sudah banyak saya kaji. Setiap kapan baru itu prioritin mulu sama Al-Nofi, Albani. Ya, silakan dilihat lagi Pak. Pendek cerita, Syekh Ibnu Taimiyah bukanlah ulama salaf. Dia ulama khalaf. Apa arti khalaf? Ulama yang ada setelah masa salaf. Tahun berapa wafatnya? 728. Tadi saya nanya kepada para asatis, Ustaz, Syekh Ibnu Taimiyah itu dianggap keliru oleh ulama 4 mazhab di zamannya. Kira-kira mereka waras, bodoh atau pintar? Ulamanya. Ulama yang mengatakan Ibnu Taimiyah ente keliru, mereka waras gak? Mereka bodoh atau alim? Mungkinkah 4 mazhab ini berkumpul untuk bodoh berjamaah? Mungkin gak? Kan gak mungkin. Ini ulama 4 mazhab sepakat untuk mengadili Syekh Ibnu Taimiyah. Ini yang ngomong bukan saya, tapi guru saya Syekh Hasan Hitu. Jadi waktu pengaruh Ibnu Taimiyah ini masih ada dalam pikiran dan dada saya. Beliau ngomong begitu, dan itu kita ditunjuk-tunjuk tuh. Menurut kamu gimana? Di zaman Ibnu Taimiyah dia sudah dilaporkan oleh ulama, dipenjara karena fatwa-fatwanya yang menyimpang. Terus sekarang kamu ngikutin? Pusing juga kita ya ditanyain begitu sama beliau. Makanya saya tanya balik sama kita semua. 4 mazhab sepakat mengadili beliau. Mereka waras nggak? Waras. Karena mereka waras, Ibnu Taimiyah ini kemudian di-cut oleh mereka. Itu sebenarnya ya. Tapi di akhir hayat alhamdulillah Ibnu Taimiyah husnul khatimah, karena beliau tidak dipertemukan lagi dengan murid-muridnya, tidak diizinkan lagi nulis. Karena kalau masih nulis, itu fatwa-fatwa anehnya keluar lagi. Akhirnya beliau wiridan. Ingat dulu pesan-pesan Imam Ahmad ibn Athaillah Iskandari. Akhirnya beliau di akhir hayatnya menjadi sufi dan dikuburkan di maqbarah sufiyah. Dan dia mengatakan jannati fi sadri. Apa arti jannati fi sadri? Sorgaku di dalam dadaku. Enggak, coba antum buka ladanya, ada sorga enggak di situ? Sorga di mana? Inda sidratil muntaha. Kan begitu kan di Quran? Sorga itu ada di sampingnya, di sekitar Sidratul Muntaha. Sekarang Ibnu Taimiyah bilang jannati fi sadri, surgaku di dalam dadaku. Ini sufi nggak nih yang ngomong begini? Hanya sufi Pak yang ngomong begitu. Terus mereka ntar ngomong apa nih, pikir Ibnu Taimiyah? Nggak mungkin. Ya udah antum baca kitab Al-Wabilus Shayyib, karya murid terbaik Ibnu Taimiyah, namanya Ibnul Qayyim Al-Jauziyah. Itu kitab tarekatnya Ibnu Qayyim, tarekatnya Ibnu Taimiyah. Itu kitabnya. Enggak percaya, baca kitab itu. Di sana ada cara berguru, adab bermursyid, faidah berzikir. Cuma sayang itu kitab belum diterjemah. Ya. Jadi karya tasawuf Imam Salafi. Nah itu dia. Al-Wabilus Shayyib karya Imam Ibnul Jauzi yang sudah diterjemah Madarijus Salikin, tahapan-tahapan orang suluk. Siapa yang nulis? Ibnu Qayyim Al-Jauziyah. Berarti di akhir hayatnya para imam salafi ini mereka menjadi sufi. Di kitab Madarij itu ada pujian-pujian terhadap tasawuf. Terus mereka sekarang ngomong apa? La taqra hadhil kutub. Jangan baca kitab ini. Begitu ngomongnya. Giliran gak cocok sama nafsunya dibilang jangankan itu. Ini terakhir tentang Syekh Albani.
Syekh Albani itu mentakhrij, menilai hadis